Heyo, tim keuangan, selamat datang di kandang kita. Kamu pikir hanya hamster kuno seperti aku yang bisa menumpuk uang dan hidup mewah? Coba pikir lagi, karena sekarang bahkan anak-anak umur 20-an sudah menghasilkan uang banyak. Dan untuk membuktikannya, hari ini kita akan menyelami beberapa video epik tentang topik ini. Mari kita mulai dengan yang menurutku merupakan tips hebat. Aku butuh 10 tahun untuk mempelajari ini, tapi aku akan mengajarkannya kepadamu dalam waktu kurang dari 1 menit. Untuk menjadi kaya, kamu perlu memahami bahwa kamu sedang ditipu di usia 20-anmu. Setiap kopi yang kamu beli sebenarnya menghabiskan $440. Setiap pasang sepatu Keds menguras $10.120. Dan sebuah mobil seperti ini, $880.000. Kamu mungkin berpikir aku gila, tapi ketika kamu berusia 20 tahunan, setiap dolar yang kamu miliki akan bernilai $88 ketika kamu pensiun jika kamu menginvestasikannya dalam aset seperti S&P 500 dan mencapai rata-rata pengembalian tahunan 10%. Mampu melihat melampaui generasi adalah keterampilan tingkat bos. Maksudku, aku bisa melihat pohon kacang yang potensial hanya dari melihat biji sederhana, dan ya, aku juga menginginkan buahnya. Dan jika kamu berada di usia yang lebih tua, tips ini masih penting karena kamu benar-benar dapat mewariskannya seperti permata keluarga. Dan berikut adalah salah satu potongan emas itu. Jika kamu hanya bisa mengajarkan 3 pelajaran tentang uang kepada anak-anakmu, apa saja pelajaran itu? Orang, nomor 1, temui banyak orang. Tidak ada orang asing, uang adalah permainan orang. Kedua, begitu kamu mendapatkannya, jangan sampai kehilangannya. Jika kamu mendapatkan 7 atau 8% dari uangmu setiap tahun dan menginvestasikannya setiap tahun, kamu akan sangat kaya saat membutuhkannya. Kamu akan menjadi sangat kaya jika kamu tidak kehilangan apapun. Jadi aku akan mengatakan bahwa nomor 3 hanya berinvestasi pada hal-hal di mana kamu tidak akan pernah kehilangan modalmu. Aku bertepuk dengan keempat cakatku di sini. Itu adalah tips yang solid. Kamu tidak harus mempercayai semua orang, tapi kamu harus berjejaring dengan banyak orang. Tambahkan rencana investasi yang cerdas, dan kamu pasti sedang bermain untuk menang. Tips itu bagus, tapi untuk kesuksesan yang nyata, kamu membutuhkan beberapa panduan praktis. Dan ya, aku sudah menyiapkan video tentang topik tersebut untuk kamu semua. Jadi, saksikan dan catat ya. Aku telah membaca lebih dari 50 buku tentang cara menjadi kaya, dan hanya 4 buku ini yang benar-benar membantuku menjadi jutawan pada usia 26. Dan mungkin beberapa dari buku ini belum pernah kamu dengar, tapi justru itulah yang terbaik. Nomor 1 adalah 80-20 Sales dan Marketing. Buku ini adalah alasan kenapa aku bisa menghasilkan 100.000 sebulan, bekerja 2 jam sehari. Nomor 2 adalah Fast Lane Millionaire oleh MJ DeMarco. Ini mungkin adalah buku terbaik tentang cara benar-benar menjadi kaya dengan cepat tanpa mengandalkan keberuntungan. Nomor 3 adalah The Psychology of Money oleh Morgan Housel. Jika kamu tidak pernah mau bangkrut lagi seumur hidupmu, maka cukup baca buku ini. Dan nomor 4 adalah The Richest Man in Babylon. Buku ini benar-benar sudah berusia 100 tahun, tetapi masih menjadi salah satu buku terbaik yang pernah ditulis tentang prinsip-prinsip membangun kekayaan jangka panjang. Wow, 50 buku, itu gila. Rasanya seperti orang ini mulai mendalami permainan kekayaan sejak di taman kanak-kanak. Atau mungkin aku hanya pembaca yang lambat. Tapi hey, jangan menghakimi. Pipi ini menghalangi. Hehe. Baiklah teman-teman, kuharap tips hari ini membuatmu selangkah lebih dekat dengan impianmu. Sampai jumpa di lain waktu, dan aku akan pergi mencari lebih banyak video untuk kalian. Ingat, hamster adalah kekuatan. 1 untuk semua, dan semua untuk 1. Para penggemar kripto, untuk mendapatkan keuntungan finansial yang sesungguhnya, kamu harus mengetahui alat yang tepat untuk pekerjaan ini. Jadi, aku sudah mencari-cari, mendengarkan para ahli, dan membuat beberapa video untukmu yang bisa meningkatkan permainanmu dengan serius. Sudah siap dengan buku catatanmu? Ayo mulai! Penghasilanmu adalah alat paling kuat untuk membangun kekayaan. Dan ketika kamu tidak memiliki pembayaran apapun, tidak ada cicilan rumah, cicilan mobil, kartu kredit, atau pinjaman mahasiswa yang sudah lama ada hingga kamu menganggapnya seperti hewan peliharaan. Ketika kamu tidak memiliki pembayaran apapun, kamu memiliki uang, dan kamu bisa menjadi sangat kaya dengan cepat. Tidak ada cacat dalam logika di situ. Tapi ya, aku masih mengeluarkan uang untuk banyak hal. Hanya kacang dan keju saja sudah menguras dompetku. Mungkin suatu hari nanti, aku akan mencapai level tanpa cicilan yang menyenangkan itu. Kita semua tahu betapa cepat teknologi berkembang, tapi sedikit yang benar-benar memahami cara menggunakan alat baru ini dalam permainan perdagangan. Jadi mari kita menyelami beberapa wawasan tentang ini. Setuju? Stop loss adalah satu-satunya mekanisme yang akan mengeluarkanmu dari perdagangan yang merugi sebelum hal itu menjadi tidak terkendali. Pada masa lalu di lantai perdagangan, ketika kita berdagang secara manual, menggunakan tangan dan berteriak, kamu tidak bisa mengatakan, jika aku masuk ke posisi ini, aku akan otomatis keluar dari situ. Kamu harus mengandalkan diri sendiri untuk menarik pelatuk dan keluar, menerima kerugiannya. Saat ini, dengan perdagangan digital, kamu dapat mengatur stop loss itu
secara otomatis ketika kamu terjun ke perdagangan. Oke, aku percaya ini. Aku tahu jika harganya sampai di sini, aku harus keluar. Aku akan kehilangan $1.000. Aku tidak ingin kehilangan lebih dari itu. Kamu dapat melihat itu secara otomatis. Jadi karena kamu bisa melakukannya, kenapa tidak melakukannya? Kenapa kamu mengambil risiko kerugian yang tidak terbatas jika kamu tidak bisa mengendalikan diri? Otomatisasi benar-benar luar biasa. Aku bahkan mendengar beberapa teman berbulu kukus sedang menggali liang baru secara otomatis. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang seberapa canggih alatnya. Ini juga tentang kecerdasan pengguna. Tetaplah cerdas. Tapi tidak semua alat yang menang adalah hasil dari teknologi baru. Metode klasik masih jempolan selama kamu tahu cara menggunakannya dengan benar. Dia muncul di kantorku. Aku melihat di laporan pajaknya begitu banyak nol. Kepalaku pusing. Tapi yang benar-benar menarik adalah bahwa bagi seseorang yang menghasilkan 8 digit pendapatan bersih, dia membayar pajak 0%. Bagaimana bisa? Dan aku tidak bisa memahaminya. Pendapatanmu 10 juta di sini, Bung. Tapi kemudian pada baris kewajiban pajak tertulis 0. Lalu aku bertanya, bagaimana kamu menjalani hidup? Dia berkata, Carlton, aku bahkan tidak tahu hari apa dalam seminggu ini. Sesibuk itukah? Bukan karena dia begitu sibuk, tapi dia tidak bekerja. Dan itu karena dia telah membangun portofolio real estate yang begitu besar, sehingga dia menghasilkan $10 juta secara pasif. Dan dia membayar pajak 0%. Ketika dia meninggalkan kantorku, dia pergi ke San Diego dengan anak-anaknya dan menghabiskan sisa minggu itu membawa mereka ke SeaWorld. Saat itu hari Selasa, Chris. Dia tidak tahu hari apa itu. Dan itulah yang membuatku tersadar, wah, itu benar-benar gila. Aku harus paham. Aku harus memahami real estate. Dan aku perlu memahami semua strategi pajak terkait real estate. Jika semua ini sah, maka ini benar-benar mengejutkan. Hanya bukti lain bahwa portofolio yang terstruktur dengan baik bisa menjadi kunci sukses. Aku bahkan rela tidak mengenal hari demi ini, lalu saat musim dingin tiba, aku otomatis berhibernasi. Hehe, itu saja untuk hari ini kawan. Semoga episode ini mencerahkan bagimu. Tetap ikuti terus untuk lebih banyak trik finansial. Jangan lupa untuk like dan share ya. Sampai jumpa lagi.